Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rusli dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam C3. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Humas, Manajemen Pelayanan Publik, Konsep, Fungsi, dan Tujuan. Humas ialah hubungan masyarakat. Humas adalah fungsi manajemen mengenai masyarakat antara dua atau lebih organisasi dengan publik. Kemudian konsep dasar pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dengan kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Menurut Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan Humas Manajemen Pelayanan Publik ada dua. Yang pertama, membantu pemimpinan wilayah merencanakan dalam mengordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan perusahaan, kehumasan, dan protokol di kantor wilayah, area, dan kantor cabang. Yang kedua, mengelola dan menjembatani antara pihak organisasi dengan pegawai. Itu adalah tujuan Humas Manajemen Pelayanan Publik. Kemudian fungsi dari manajemen itu ada 5. Yang pertama, planning. Apa itu planning? Planning merupakan proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan yang diharapkan pada waktu tertentu atau periode waktu yang ditetapkan, serta tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Organizing adalah proses rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, penentuan hubungan yang baik di antara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas. Yang ketiga, pengarahan, directing. Directing adalah kegiatan untuk memberi petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam rangka percapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemotivasian atau motivati. Bisa disebut motivasi adalah kegiatan seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan sesuatu yang diharapkan. Yang kelima, pengendalian, controlling. Controlling adalah kegiatan yang mengusahakan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan lanjut mengenai standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik yang pertama adalah prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang diciptakan dalam proses pemberian pelayanan. Kemudian sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian kompetensi petugas pemberi pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Terus melaju kepada implementasi komunikasinya sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas komunikator, memudahkan pesan diterima dengan baik oleh komunikan. Yang kedua, konteks, berhubungan dengan lingkungan kehidupan sosial, pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap pasif. Yang ketiga, isi, pesannya berhubungan dengan kepentingan publik sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kejelasan, pesan yang disampaikan harus jelas biar mudah dimengerti serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan dalam hal maksud, tema, dan tujuan semua pihak. Kemudian kontinuitas dan konsistensi. Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan. Kemudian channel, saluran komunikasi yang tepat dan terpercaya memudahkan proses penyebaran informasi secara efektif. Kemudian peran humas. Menurut praktisi humas Kemendagri dalam sebuah lembaga baik swasta maupun pemerintah adalah sangat penting. Keberadaan profesi ini dalam sebuah lembaga berperan untuk menciptakan goodwill publik terhadap lembaga maupun sebaliknya mengkomunikasikan goodwill lembaga terhadap publiknya. Selain membangun goodwill, humas pemerintah juga menjalankan peran menjaga hubungan baik pemerintah dengan stakeholder atau pemangku kepentingan seperti media baik lokal, nasional maupun internasional. Dan di sini dalam melaksanakan perannya, menurut Latimore ada 4 model humas yang selalu diterapkan. Yang pertama, agen pemberitaan, yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Yang kedua, model informasi publik, yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Kemudian model asimetris dua arah, yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. Kemudian model simetris dua arah, yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas di mana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Lanjut, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, humas pemerintah berperan untuk menciptakan goodwill publik terhadap lembaga maupun sebaliknya mengkomunikasikan goodwill lembaga terhadap publiknya. Membangun goodwill, humas pemerintah juga menjalankan peran menjaga hubungan baik pemerintah dengan stakeholder atau pemangku kepentingan seperti media baik lokal, nasional maupun internasional. Selain dengan pihak media, hubungan baik yang juga harus kebangun adalah antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negara. Kemudian pelayanan publik melalui mall pelayanan publik tunjukkan dengan adanya perubahan dari sisi struktur dan prosedur birokrasi dengan adanya efisiensi administrasi. Baik, materi sudah saya jelaskan atau saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan maupun kesalahan dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.